Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan bergabung lagi ya. Jadi mungkin setelah semester 1. Jadi hari ini kita akan belajar. Jadi materi tentang di semester 2. Jadi kita ambil akan pengolahan. Jadi waktu kalian belajar itu hanya kurang lebih 12 minggu ya. Jadi kurang lebih 3 bulan anak kelas 12 itu. Jadi mohon manfaatkan waktu dengan baik. Mungkin April kalian sudah ujian gitu ya. Jadi kita punya waktu sedikit, manfaatkan dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah dengan protokol kesehatan ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar KD 3.6 tentang pengolahan makanan fungsional. Jadi kita akan belajar KD tentang perencanaan usaha. Ya. Jadi di awal kita akan belajar mengenai perencanaan usaha itu ada apa saja. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Jadi tentang perencanaan usaha. Jadi di awal kita mulai usaha perlu dilakukan sebuah perencanaan. Jadi agar apa yang kita lakukan di awal sesuai dengan rencana sehingga berjalan dengan lancar kan gitu ya. Jadi tujuan apa yang ingin kita capai itu bisa terwujud gitu ya. Nah, dari materi di KD semester 2 ini, jadi materinya sama anak-anak. Jadi materinya 5 itu, 5 komponen, 5 KD. Ada perencanaan usaha. Yang pertama itu ada perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Terus yang kedua itu sistem pengolahan makanan fungsional. Terus yang ketiga itu menghitung harga jual produk usaha ya. Terus yang keempat itu media promosi. Terus yang kelima itu sistem konsinyasi. Jadi materi intinya itu sama ya. Jadi perencanaan usaha ada sistem pengolahannya, bagaimana cara memproduksi, membuat, bagaimana menghitung harga jualnya, ya. Jadi sehingga dapat kalian keuntungan. Terus media promosi apa yang dilakukan, terus ada sistem konsinyasi. Jadi sistem penjualan dengan sistem konsinyasi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perencanaan usaha. Nah, di dalam perencanaan usaha itu ada ide dan peluang usaha. Jadi ide itu muncul dari pemikiran kalian dengan melihat situasi kondisi yang ada, muncullah sebuah ide itu, dan ide itu dipakai sebagai peluang dalam kalian untuk berwirausaha sehingga dapat menghasilkan sesuatu berupa keuntungan gitu. Nah, sebelum kita sampai ke sana, jadi ini ada salah satu filsafat Hippocrates mengungkapkan let your food be your medicine and let your medicine be your food. Jadi artinya adalah gunakanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan. Jadi maksudnya di sini di dalam kita belajar tentang makanan fungsional itu gunakanlah makanan sebagai obat dan obatmu sebagai makanan. Jadi kita harus menggunakan makanan itu sebagai obat gitu ya. Tidak mesti nanti kalau kalian misalnya di rumah apapun itu ada, jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar itu adalah sebenarnya obat untuk tubuh kita gitu ya. Jadi semua itulah bisa dikatakan sebagai makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu banyak belajar tentang makanan fungsional ini? Karena kita tahu bahwasanya sekarang mungkin zaman-zaman sekarang itu makanan-makanan siap saji itu banyak ya. Jadi gampang saja kita sekarang misalnya beli gini gitu ya. Jadi langsung tinggal pesen misalnya kan gitu. Jadi seiring perkembangan zaman, jadi beberapa penyakit itu bisa timbul karena pola konsumsi kita itu sudah beda dari dulu gitu ya. Jadi sekarang misalnya pengen ayam goreng gitu langsung ada. Kita nggak tahu dia kadar lemak mungkin tinggi ya tuh. Jadi seperti itu apa yang dipakai kan seperti itu. Jadi ketika kita melihat hanya rasanya gurih gitu, tapi apa kandungan yang di dalamnya campuran itu menyebabkan banyak sekarang berbagai penyakit yang ada ya. Jadi apakah proses pengolahannya mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan sehingga bisa menyebabkan sekarang banyak berbagai penyakit, misalnya penyakit jantung. Jadi umur-umur sekarang itu kan mungkin umur 30, 40 tuh sudah sudah kena penyakit jantung meninggal. Mungkin banyak kasus yang kalian bisa lihat. Karena itu kenapa? Ya, jadi itu. Jadi beranjak dari itulah makanya makanan fungsional ini sangat berperan penting untuk mencegah gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk memenuhi di samping untuk memenuhi zat gizi bagi tubuh tapi juga memiliki fungsi lain jadi seperti itu. Nah, makanan fungsional ini sering juga disebut makanan punya fungsi kesehatan, khususnya adalah
pencegahan, namanya preventif gitu ya. Nah, apa sebenarnya makanan fungsional itu adalah makanan yang kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi makanan fungsional itu bisa dikatakan memberikan manfaat bagi kesehatan. Ya, misalnya kalau beras misalnya kan salah satu sumber karbohidrat gitu. Tapi sejauh itu lagi bahwa besar ada manfaatnya apa gitu ya. Nah, secara fungsi fisiologis dari pangan fungsional. Jadi memiliki fungsi psikologis. Jadi makanan fungsional itu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang kedua itulah memperlambat proses penuaan. Di yang ketiga itu pencegahan dari timbulnya penyakit dan meningkatkan atau meningkatnya daya tahan tubuh. Jadi makanan fungsional itu di samping dia memiliki nutrisi bermanfaat, tapi juga memiliki fungsi fisik. Ya, jadi meningkatnya daya tahan tubuh kita, memperlambat proses penuaan, pencegahan dari timbulnya penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yaitu yang pertama. Nah, yang kedua itu sumber daya. Nah, di dalam merencanakan usaha sudah barang tentu harus ada sumber daya. Nah, mungkin ini kita sudah pelajari dari kemarin, ada 6M gitu, man, material, mesin, itu metode, money, dan market. Itu ada 6M itu mungkin manusia di kalian nanti yang memiliki ide gitu ya. Material itu bahan baku ya, jadi itu mesin, teknik produksinya seperti apa yang kalian lakukan, metode cara melakukannya atau proses yang dilakukan seperti apa, itu money, uang, dan yang terakhir itulah market, di pemasaran gitu ya. Itu sangat penting ya, ada 6 ini. Jadi sehingga kalian dalam melakukan perencanaan ataupun ingin membuka usaha sudah barang tentu ada 6M ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dalam perencanaan usaha itu harus ada administrasi, ada pemasaran. Ya, jadi itu. Nah, administrasi menurut George Terry itu adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta menggerakkan. Ya, jadi mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ada sebuah kegiatan administrasi di dalam kalian mendirikan sebuah usaha. Ya, ada perencanaan, oke lah, sudah pengendalian, pengorganisasian, pekerjaan penggerak. Itulah seorang manajer bisa menggerakkan bawahannya gitu ya. Jadi kalau kalian sebagai seorang yang ingin memulai usaha, kalau kalian harus bisa menggerakkan bawahannya, jadi seperti itu. Nah, sehingga ada ciri-ciri administrasi itu adanya kerjasama ya dari kelompok orang. Dan orang tentu ketika kalian berwirausaha harus ada diajak gitu ya. Jadi istilahnya memiliki agenda kerja. Jadi proses agenda kerja itu harus ada tahap demi tahap harus dilakukan dengan baik. Memiliki tujuan yang harus ditargetkan, adanya proses kegiatan, adanya koordinasi. Ya, adanya koordinasi, saling koordinasi kita dengan bawahan ataupun dengan berbagai lini yang ada dalam kegiatan yang kalian lakukan. Tetap koordinasi, ya. Jadi istilahnya baliknya ada omongan lah, kita berbicara. Ya, kalau ada masalah bicarakan. Jadi seperti itu. Nah, ragam bahan baku. Nah, ada beberapa bahan baku. Nah, dalam kegiatan perencanaan usaha, itu kita harus tahu dulu bahan baku yang kita pakai nanti apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin beberapa bahan pangan pada produk makanan fungsional itu ada sini ya, ada kedelai, ada lidah buaya, mentimun, jeruk manggis, zaitun, lemon, mungkin banyak lagi ya. Terus bagian akar yang kita bisa pakai bahan baku itu ada kunyit, ada jahe, ada rempah-rempah. Ini bahan baku ya. Kalau kita sudah olah baru namanya produk. Jadi itu ya, biar kalian paham nanti. Kalau produk berarti sudah barang atau berupa barang jadi gitu ya, yang sudah siap dikonsumsi. Kalau masih bahan bakunya kan perlu kita olah kembali ya. Terus ada bagian daun, ini ada daun seledri, daun orang-aring, daun pandan, daun lidah buaya, mungkin daun kayu manis kalau di rumah kalian itu. Mungkin ada daun apa ya yang di rumah itu mungkin kalian pakai loloh itu kan ada banyak itu. Daun beluntas misalnya gitu ya. Nah, terus ada bahan hewani, ada cacing tanah, lemak sapi dan susu. Nah, kita bisa lihat dari ragam bahan baku itu harus memiliki manfaat. Jadi seperti itu. Apa manfaatnya misalnya? Ya. Jadi yang pertama kita misalnya lihat kedelai. Jadi mungkin di Israel tidak ada kedelai ya. Mungkin beberapa daerah itu ada kedelai. Nah, ada manfaat kedelai itu apa? Jadi menyembuhkan penyakit ginjal, anemia, hipertensi, dan osteoporosis. Penyakit ginjal, anemia, hipertensi. Sebagai asupan protein, serat, kalsium, penangkal radikal bebas, meningkatkan kualitas otak, menjaga kesehatan jantung. Nah, mungkin sekarang kedelai kalian punya di rumah tempe. Nah, itulah tempe lah salah satu produk makanan fungsional yang bahan bakunya adalah kedelai. Nah,
mungkin kalian sudah ada yang masak bantu di rumah ya. Jadi ibunya misalnya masak tempe, ya jadi itu. Jadi seperti itu. Nah, kandungan gizinya ini. Jadi mungkin kandungan gizi ini boleh dari mungkin penelitian ya. Jadi ada energi, ada protein, karbohidrat itu banyak. Jadi jangan kalian sepelekan, wih, apa darah nasi ini, Mek? Nah, tempe, mie gitu. Mungkin gitu kalian mengeluh kan. Tapi itu adalah manfaatnya besar. Jangan dilihat tempenya, tapi manfaatnya yang bisa kalian peroleh dari makan makanan tersebut ya. Nah, terus mungkin yang kedua itu ada lidah buaya. Jadi mungkin ini lidah buaya itu sering kalian mungkin ada yang mencocok tanam, mungkin di lingkungan berkebun misalnya ya. Jadi manfaat lidah buaya itu banyak. Menjaga pencernaan, meredakan penyakit mah dan panas dalam, menetralisir racun yang masuk dalam tubuh, menurunkan kadar gula, mengobati luka bakar, mencegah rambut rontok dan tumbe. Nah, mungkin yang paling terakhir ini belum benda ya. Kalau Bapak mungkin sudah ya, gitu ya. Kalau enggak Bapak ya, jadi sudah berumur mungkin sudah. Kalau kalian yang masih muda kan belum ya. Jadi rambut rontok ya. Ini penting. Jadi kalian, ini lidah buaya itu. Nah, lidah buaya itu bisa dibuat apa sih? Gitu ya. Apakah minuman? Apakah mungkin yang lain yang bisa kalian pakai? Ya, jadi sehingga bermanfaat gitu. Nah, kandungan lidah buayanya ada energi, ada protein, kalsium, fosfor dan sebagainya. Nah, sini ada yang 3 mungkin dicontohkan ragam bahan bakunya ada jahe. Nah, mungkin jahe ini pasti di rumah kalian, mungkin di bumbu dapur ini pasti ada. Jadi jahe bisa menjadi produk minuman, permen, sirup maupun jamu. Jadi jahe berkhasiat untuk menjaga kekuatan tubuh, menghangatkan tubuh. Jadi itu ya. Jadi jahe mungkin hangat-hangat jahe, wedang jahe ya. Kalau kalian hujan-hujan, dari kemarin kan udah hujan nih, biar tubuh kalian itu hangat, ya buatlah jahe ya. Jahe, wedang jahe misalnya. Oke, jadi itu presentasi sedikit tentang perencanaan usaha. Nanti sistem pengolahan ini kan KD 3 dari 7 ya, jadi itu. Oke. Sambil lanjut ya, jadi Bapak lanjutkan lagi materinya. Lagi sedikit ini. Kelihatan tadi presentasinya ya? Kelihatan ya? Nah. Bapak masukkan lagi sedikit ini. Nah, jadi itu. Nah, mungkin sedikit Bapak berbicara tentang sejarah. Nah, sejarah makanan fungsional itu negara pertama yang mengembangkan itu adalah Jepang. Ya, mungkin kalian tahu Jepang itu memang negara yang luar biasa ya. Setelah dibom atom mungkin Hiroshima Nagasaki ya, tanggal 26 Agustus dan 9 Agustus ya, 45 kan hancur itu negara itu. Yang pertama kali kalian diselamatkan adalah guru. Berapa guru yang masih hidup? Karena itu dari guru dia mencetak siswa murid yang memang betul memiliki prestasi ya. Jadi itu. Di Jepang seperti itu, dia hebat sekali ya. Nah, jadi Jepang inilah merupakan negara yang mengembangkan makanan fungsional pertama. Jadi bagaimana orang-orang tua yang umurnya yang sudah hampir 90 itu masih tetap energik gitu ya. Nah, jadi Jepang itu adalah merupakan negara pertama yang mengembangkan makanan fungsional serta membuat peraturan dan prosedur registrasi tentang food for special use (FOSU). Jadi Jepang ini ya pertama kali ya. Jadi FOSU gitu ya. Jadi itu sudah tadi. Nah, definisi Badan POM. Jadi definisi makanan fungsional menurut Badan POM ini Badan Pengawas Obat Makanan ya. Jadi pangan secara alami melalui proses mengandung senyawa mempunyai fungsi fisik. Seperti tadi Bapak sampaikan, fungsi fisik bisa mencegah penuaan, mencegah berbagai penyakit seperti tadi ya. Dikonsumsi sebagai layaknya makanan atau minuman gitu ya. Nah, ini jadi mungkin saya. Nah, jadi syarat-syarat makanan fungsional itulah merupakan makanan atau minuman bukan kapsul, tablet atau serbuk yang mengandung senyawa bioaktif tertentu yang berasal dari bahan alami. Harus merupakan bahan yang konsumsi dari bagian diet sehari-hari, memiliki fungsi tertentu setelah dikonsumsi, seperti meningkatkan mekanisme pertahanan biologis, mencegah dan memulihkan penyakit tertentu, serta memperlambat proses
penuaan dini. Jadi itulah yang bisa dikatakan sebagai syarat makanan fungsional. Ya, jadi memiliki fungsi tertentu ya. Nah, kriteria pangan jadi fungsional, memiliki standar, bermanfaat bagi kesehatan, disajikan dan dikonsumsi sebagai layaknya makanan dan minuman, memiliki karakteristik sensori. Ya, jadi itu. Nah, ini. Jadi fungsi pangan fungsional itu ada sensori. Warna, penampilan menarik dan rasa enak. Ya, sudah barang tentu kalau kalian melihat sesuatu pasti kan, wah, ini penampilannya gitu ya. Jadi bagus misalnya gitu ya, menarik ya, rasanya enak. Ada nutrisinya adalah bernilai gizi tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah psikological. Jadi pengaruhnya menguntungkan tubuh. Jadi ada fungsinya seperti itu, ada 3. Sensori kita bisa lihat dari warna, penampilan, menarik, rasa enak. Gitu ya. Jadi nutrisional, nutrisinya ada, bernilai gizi tinggi. Terus ada psikological, fisiologi, ya, fisik. Jadi pengaruhnya menguntungkan bagi tubuh, tidak sebaliknya mungkin berbahaya bagi tubuh ya. Nah, secara psikologis ini tadi sudah disampaikan. Pencegahan timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, perlambat proses penuaan, mengurangi pangan yang membahayakan ya. Nah, jenis makanan fungsional itu ada berdasarkan sumber makanan, ada berdasarkan cara pengolahan ya. Nah, jadi berdasarkan sumber makanan, berarti makanan fungsional itu ada 2. Makanan fungsional nabati, makanan fungsional hewani. Jadi kalau nabati itulah bersumber dari bahan tumbuhan. Ya, kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh, dan sebagainya. Kalau hewani misalnya dari ikan, daging sapi, serta susu dan produk-produk olahannya. Ya, jadi itu. Nah, berdasarkan cara pengolahannya, jadi makanan fungsional alami merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi langsung misalnya hanya mungkin dicuci misalnya atau direbus langsung. Ya, itu. Terus ada makanan fungsional tradisional merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional. Contohnya tempe, dadih, yogurt, beras merah, susu, dan teh. Mungkin banyak lagi contohnya. Ya, jadi misalnya asam kunyit, ya, kunyit asam kunyit. Ya, jadi itu. Jadi banyak sekarang itu kunyit asam. Ya, jadi diperjualbelikan. Nah, yang ketiga itu makanan fungsional modern. Itu makanan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Jadi itu. Ya, itu contohnya. Nah, contoh makanan fungsional ini mungkin beberapa contoh. Jadi bahan bakunya berupa mengkudu. Ya, jadi itu. Ada mungkin ikan, biji-bijian, bawang putih. Ya, jadi seperti itu. Jadi bahan-bahannya bawang putih, bawang merah, buncis, planter, mengandung asam korela, kangkang hijau, teh, wortel. Nah, itu adalah berbagai bahan makanan fungsional. Ya, oke. Jadi cukup. Ya, jadi materinya singkat ya. Nah, oke. Jadi itu materi di awal tentang perencanaan usaha. Ya, jadi kalian tahu tentang berbagai pengertian makanan gitu ya. Terus ada fungsi makanan fungsionalnya apa, syarat-syarat bisa dikatakan sebagai makanan fungsional itu apa. Jadi sekali lagi bahan baku yang bisa kalian temukan mungkin di sekitar kalian itu bisa diolah menjadi makanan fungsional. Yang jelas bisa berguna bagi tubuh. Jadi itu. Jadi kalau kalian buat sesuatu, misalnya apa manfaatnya ini bagi tubuh, harus ada. Ya, harus ada manfaatnya. Jadi seperti itu. Sehingga bisa dilakukan pengolahan makanan. Oke, jadi itu yang bisa Pak sampaikan di pertemuan awal. Ya, jadi pertemuan ketiga ya. Jadi di materi yang pertama, jadi perencanaan usaha. Nah, untuk sistem pengolahan, nanti kita akan pelajari pertemuan yang akan datang. Oke, jadi itu yang perlu Pak sampaikan. Yang ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi di awal tentang perencanaan usaha makanan fungsional. Sinyal macet. Oke, ada? Mungkin ada yang sudah misalnya pernah ya misalnya membuat makanan olahan fungsional ini, misalnya membuat kunyit asam misalnya apa ya, buat
jamu gitu ada ya? Ada? Berarti kalian nggak pernah minum jamu gitu ya? Nggak pernah ya? Bisa hidupin dah mikrofonnya ya. Bapak ini bongol nggak ada. Kalian hidupin aja mikrofonnya semua dah. Ya, berarti kalian nggak pernah minum jamu ini ya? Belum. Belum ya? Belum pernah sama sekali jamu kunyit itu ya? Buat dalu. Pernah, Nggak pernah ya? pernah 1 kali. Oh, pernah 1 kali. Siapa tuh? Resa? Resa pernah? Dalu, Man. Ah, daluman, boleh. Itu daun ya, daun cincau ya. Kalau di Seraya apa namanya tuh? Daunnya itu. Lalu Daun daluman ya. Ya. Yang pasti bervitamin. Ya, boleh. Jadi nanti kan kalian buat daun. Kalau ada daun-daun itu cincau, dibuat es cincau. Itu kan bisa ya. Hanya mungkin membuatnya mungkin sederhana sekali itu. Bisa dijual kan. Sekarang kan banyak itu es Ya. cincau udah dijual di pinggir jalan gitu. Tapi mungkin ada yang tidak pakai es, ada yang pakai es kan gitu. Kalau situasi mungkin seperti ini pakai loloh ya mungkin tidak pakai es itu karena dingin misalnya. Kalau biar segar misalnya di musim panas mungkin pakai es. Diisi mungkin daluman itu beberapa mungkin apa diisi, yang lain lagi campurannya gitu ya. Boleh seperti itu. Mungkin yang lain ada lagi yang pernah makan atau minum minuman. Jadi di buku di sana dicontohkan ada wirausaha jamu. Kalau kalian ingin membuat jamu apa mungkin di sana boleh. Terus ada beras kencur, minuman fungsional ada di buku paketnya ada. Ada buku LKS kalau yang beli ya. Beras kencur minuman fungsional. Itu produk ya, jadi beras kencur gitu ya. Kalau bahannya apa? Beras dan kencur. Kalian bisa membedakan. Kalau produk itu kan sudah barang jadi yang siap dijual kan gitu, siap dikonsumsi. Ya, kalau bahannya berarti bahan dasarnya apa gitu ya. Jadi itu. Jadi bisa mungkin kalian nanti mau buat beras kencur silakan. Jadi boleh jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang Bapak sampaikan. Jadi bisa nanti perdalam lagi materi di buku LKS kalau udah punya, mungkin di buku paket pun ada. Ya, di sana mungkin di buku paket ada contoh membuat yogurt ya. Jadi seperti itu. Jadi di sana bisa kalian lihat di buku paket. Jadi membuat di sana mungkin ya, jadi itu ada istilah makanan, ada bekatul, beras analog, tauco, tempe, pala ya, jadi itu. Jadi mungkin di buku itu buku paket itu membuat makanan fungsional. Ya, jadi itu. Jadi membuat yogurt ya, jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi itu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang ada. Jadi mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan terkait materinya. Ada? Tidak ada ya? Tidak. Nah, nanti Bapak pingin nanti mungkin tugas yang ini ya. Bapak minta kalian carilah untuk mengidentifikasi produk. Contoh produk makanan fungsional yang ada di daerah misalnya apa? Ya, jadi itu. Misalnya kalau di buku di sana dicontohkan di buku paket kan ada contohnya. Tauco misalnya ini ya, tauco buku paket itu. Nanti Bapak minta kalian ini menambahkan lagi di halaman 268. Jadi tugasnya nanti Bapak akan share di Google Classroom ya. Jadi seperti ini nanti contohnya. Misalnya nama makanan atau nama produknya tauco. Ya, itu. Makanan atau minuman makanan. Bahan hewani atau nabati. Jadi bahan nabati berupa kedelai misalnya. Jadi seperti itu. Coba nanti cari ya. Nanti mungkin ditambahkan mau buat berapa kalian sampai 6, 7 boleh. Jadi mengidentifikasi produk khas makanan fungsional yang ada di daerah gitu ya. Sehingga kalian tahu bahwasanya oh ternyata banyak produk makanan fungsional yang ada di daerah kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi contohnya ada di buku nanti itu. Oke ya, jadi itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan materi ini. Nanti sekali lagi absensi mungkin Bapak akan share lagi di Google Classroom. Kalau memang ada permasalahan, silahkan tetap komunikasi di WA group. Biar nggak kalian diem gitu ya. Jadi seperti itu. Iya. Adalah komunikasi antara kita, Bapak mengajar dan kalian juga. Bapak juga tahu ada masalah apa di kalian sehingga bisa kita tetap koordinasi. Jadi seperti itu.
Ya, oke ya. Jadi itu mungkin yang perlu Pak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan kalian, Wiratni ya. Jadi mungkin baru gabung ya, Wiratni ya. Wiratni, Reni, Anita, Edi, Reza, Suteri ya, Sri, Ayu Meriandani, mungkin Edi Kusuma tadi. Terima kasih. Rosi juga. Terima kasih atas bisa menyempatkan waktu untuk kita tatap muka seperti ini di Google Meet. Ya, jadi semoga nanti kita dengan adanya vaksinasi, kalian semua nih setuju nih divaksin nih? Setuju ya? Setuju ya? Tapi tergantung kondisi, Pak. Setuju divaksin ya? Tergantung kondisi. Oh iya, memang ya. Nanti kan dicek dulu gitu loh. Tapi yang jelas kalian setuju nggak vaksinasi itu agar kita bisa terbebas dari COVID ini, sehingga kegiatan bisa kita jalankan seperti awal sebelum COVID. Jadi kita kebal terhadap COVID gitu ya. Jadi mari kita sukseskan vaksinasi. Bapak juga siap divaksin. Jadi biar kita semua sehat, bisa kembali ke beraktivitas. Jadi mungkin turis banyak datang ke Bali ya. Jadi kita juga bisa ke sekolah gitu kan. Sehingga kita bisa melawan pandemi ini. Oke ya. Jadi itu sekali lagi terima kasih perhatian kalian. Nanti sekali lagi tugas mungkin Bapak akan share di Google Classroom. Mohon kerjakan dengan baik. Jadi tidak susah kok nyari tugasnya nanti ya. Jadi yang sudah menjawab tugas kemampuan awal Bapak, terima kasih. Jadi itu salah satu caranya untuk mengetahui kemampuan awal ketika kita akan belajar lebih jauh tentang materi ini. Ya, oke terima kasih. Jadi tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jadi selamat ketemu lagi nanti. Semoga minggu depan ada waktu kita ketemu lagi. Ya, oke. Jadi Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan bisa ditutup. Selamat pagi ya. Santi, Om. Selamat pagi. 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 Pagi.